Saudara dan sahabat sekalian, etnis Rohingya ini sekaligus ancaman dan merupakan ujian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Manakala kita tidak dapat memahami keadaan ini, maka itu tentu saja akan ada efek tertentu atau suasana tertentu bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan sahabat dimanapun berada. Kita berjumpa lagi di channel Mimbar Suara Rakyat ini, saudara. Kalau kita pelajari dan kita cermati tahap demi tahap etnis Rohingya ini semenjak keberadaan mereka di Myanmar sana, tentu banyak hal yang dapat belajar. Dan hari ini atau saat sekarang ini, keberadaan etnis Rohingya ini atau kedatangan mereka benar-benar mengalami istilahnya jumlah yang sangat signifikan daripada waktu-waktu yang telah kita lewati. Semenjak tahun 2012, etnis Rohingya lalu kita mendapatkan informasi mereka Pulau Sumatera, khususnya di daerah Aceh dan sekitarnya. Tanpa kita kemudian menyadari, memungkinkan sebenarnya saudara dan sahabat sekalian, setelah mereka berada di sini, pertama dengan adanya komunikasi saat ini, mungkin saja mereka menyampaikan kondisi, situasi di Indonesia. Mereka hidup bagus, diperlakukan bagus, diterima baik. Itu kita berpikir secara normatif. Lalu memungkinkan ada oknum yang terlibat misalnya dari posisi dan kewenangan apapun juga. Taruhlah dengan adanya informasi dan sekaligus kalau kita lihat ya, penegak hukum dalam hal ini kepolisian menemukan ada istilah yang memfasilitasi atau calo yang telah kemudian diberitakan di beberapa media online. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ada apa dan apakah ini murni misalnya terjadi yang namanya suatu misalnya praktek tertentu yang dilakukan oleh istilah calo itu yang kemudian memberikan jalan agar bagaimana etnis Rohingya yang ada di sana datang di Indonesia. Yang menariknya bagi saya, menjelang Pilpres tahun 2024 Februari 2014, tanggal 14 Februari 2024 ini, apakah merupakan sesuatu yang kebetulan saja? Artinya kebetulan mereka bergerak dari tempat mereka itu, dari misalnya tempat etnis Rohingya itu, lalu datang di Indonesia. Apakah tidak ada keterlibatan atau oknum-oknum tertentu dengan tujuan tertentu misalkan yang bermain di balik ini semua? Tapi yang pasti kita sebagai bangsa dan negara Indonesia juga patut kita renungi ya, mengapa mereka berani dan mau datang di Indonesia. Di sisi lain, tadi saudara-saudara mereka diperlakukan baik. Di sisi negara kita tentu saja akan dilihat dan dinilai oleh negara-negara lain betapa kita dapat memberikan suasana yang nyaman bagi perbedaan yang ada di muka bumi Tuhan ini, saudara.
Dan itu merupakan ajaran konsepsi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan keniscayaan semesta. Semua perbedaan yang ada di muka bumi Tuhan ini, kita menyadari itu dan menerima itu serta dapat menempatkan berdasarkan batasan-batasannya. Oleh sebab itu, penegasan dan ketegasan soal kebinekaan ini merupakan jati diri bangsa dan negara. Tetapi bukan berarti kita harus menerima semua perbedaan itu tanpa ada ketegasan-ketegasan tertentu. Artinya saudara dan sahabat sekalian, etnis Rohingya pada saat kita merasakan ada perbedaan yang mereka ternyata tidak mampu menjaga batasannya untuk menimbulkan suasana kedamaian, menciptakan suasana keharmonisan di antara kita sebagai manusia yang sudah berada di Nusantara ini semenjak dulu, maka etnis Rohingya juga tidak boleh diberikan ruang di Nusantara ini. Karena kita bukan berarti kebinekaan kita itu atau Bhinneka Tunggal Ika itu kita menerima tanpa ada syarat-syarat yang harus ditegaskan dan negara wajib tegas atas hal ini. Oleh sebab itu, saudara dan sahabat sekalian, etnis Rohingya pada saat mereka sudah diberikan ruang kehidupan di Indonesia yang sudah terlanjur datang di tahun 2012 atau tahun berapa kemarin, tetapi karakter dan perilaku mental mereka justru menimbulkan ketidakharmonisan, ketidaknyamanan di tengah kehidupan sosial kebangsaan, maka negara wajib untuk kemudian melindungi segenap kehidupan seluruh rakyat, warga negara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Artinya saudara, ketegasan itu negara harus lebih mengedepankan, mengutamakan kenyamanan, kedamaian warga negaranya. Maka etnis Rohingya menjadi tidak wajib untuk diberikan ruang kehidupan di Indonesia selama dan sepanjang telah kenyataan hidup. Maka Rohingya dengan cara manusia ini menjadi tanggung jawab seluruh negara di muka bumi Tuhan ini, terutama tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB harus hadir melalui UNHCR ataupun apapun agar dapat memberikan, mengayomi, membimbing etnis Rohingya ini, saudara. Karena kalau saya melihat ini ada karakter dan akhlak perilaku yang bermasalah dari mereka ini. Berdasarkan kenyataan-kenyataan yang telah ada. Berdasarkan penyampaian saudara-saudara kita yang telah hidup dan bersama dengan mereka, yakni etnis Rohingya yang datang 2012 kemarin dan sudah tinggal di Indonesia ini, di Riau, di mana kemarin itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan kita, saudara dan sahabat sekalian, jangan sampai ini ada skenario tertentu yang dilakukan oknum tertentu di elit-elit global, elit dunia internasional, yang punya tujuan tertentu juga terhadap bangsa dan negara kita. Tentu, pikiran, kecurigaan seperti itu bukanlah sesuatu yang salah. Apalagi kita melihat di Malaysia kemarin, ada aksi dari etnis Rohingya yang sudah diberikan ruang kehidupan di sana dan mereka meminta hak tanah, hak-hak tertentu dan tanpa kompromi, bahkan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di sana. Itu berdasarkan pemberitaan yang telah kita temukan. Nah, oleh karena itu saudara dan sahabat sekalian, ketegasan negara wajib hadir, wajib ada di tengah keberadaan etnis Rohingya saat ini. Tentu saja dari sisi kemanusiaan itu kita prihatin. Kita tahu bagaimana mereka sebagai manusia diperlakukan di Myanmar. Kita paham bagaimana kita manusia ini kalau tanpa identitas negara, bernegara, tidak diakui oleh negara-negara manapun oleh warga negara dan kemudian diperlakukan tidak manusiawi.
sebagaimana berita yang telah kita pahami tentang etnis Rohingya di Myanmar, tidak diberikan akses, tidak dilindungi, tidak diakui warga negara di sana. Tetapi ini tentu saja harus menjadi persoalan serius seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini kemudian akan teruji dan diuji sebagai organisasi yang mempersatukan negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Tentu kita paham bahwasanya upaya maksimal telah dilakukan. Tetapi di hal-hal demikian inilah yang harus benar-benar menjadi ukuran, catatan penting untuk peradaban dan suasana situasi kehidupan dunia dan global. Manakala ini tak dapat dituntaskan, berarti ada kegagalan sistem kehidupan dunia yang saat ini, yakni tidak mampu untuk menuntaskan persoalan kemanusiaan. Saudara-saudara dan sahabat sekalian, untuk di Indonesia, kita tetap mendukung pemerintah untuk tegas dalam memberikan jaminan kehidupan terhadap warga negara, dan ketegasan itu harus segera diwujudkan, sebab ini keberadaan etnis Rohingya ini sudah sangat mengganggu keadaan dan situasi saudara-saudara kita di tempat di mana etnis Rohingya ini berada. Terima kasih saudara dan sahabat, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel Mimbar Suara Rakyat ini, like, share, dan komen, dan silakan berkomentar, bantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera saudara dan